Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul dengan 2005 dari kelas 2AB PAUD. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini. Oke, let's go. Pembahasan yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Ranah-ranah perkembangan dapat dilihat melalui motorik, psikomotorik, sosial emosional, bahasa, dan moral. Kesehatan mental dilingkupi dari ranah-ranah tersebut. Semuanya itu adalah pokok manusia akan disebut sehat mental. Pada dasarnya, keinginan atau cita-cita manusia yaitu goal, glory, dan gospel yang tentang kekayaan, kekuasaan, serta keyakinan. Teori yang kedua yaitu urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini menurut perspektif teori Bandura. Teori di mana seseorang akan merespon stimulus-stimulus apa yang dilihatnya. Teori Bandura juga merupakan teori yang mengharuskan orang tua bisa mencontohkan apa yang terbaik bagi anaknya. Karena manusia mempunyai dua umur. Yang pertama, umur biologis, yaitu dihitung dari awal lahir hingga sekarang. Dan yang kedua, yaitu umur mental, di mana umur mental ini merupakan fase-fase, misalnya fase remaja. Selanjutnya, yaitu mengenai teori ekspresi, emosi, dan respon emosi anak usia dini. Pada teori ini, memberikan metode pembelajaran yang menggabungkan antara permainan sains dan spiritual, yang dapat mengasah berpikir anak dan menambah kekreativitasan anak serta mendukung kepada kesehatan emosional dan sosial anak. Selanjutnya itu materi yang keempat membahas mengenai pengaruh perkembangan prenatal dan postnatal. Apa itu prenatal? Prenatal merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang sangat memberikan perhatian lebih terhadap calon buah hatinya untuk kebaikan si calon bayi secara sempurna dan matang. Sedangkan postnatal yaitu masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi lahir keluar dari kandungan akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak-anak, serta masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Selanjutnya, materi pembahasan mengenai fase perkembangan masa bayi, mencangkup perilaku emosional dalam masa bayi, perkembangan sosial masa bayi, perkembangan moralitas masa bayi, perkembangan kepribadian, penggolongan peran seks masa bayi, serta kebahagiaan pada masa bayi. Pada kebahagiaan pada masa bayi ini mencangkup tentang kesehatan yang buruk, tumbuhnya gigi, keinginan mandiri, meningkatnya kebutuhan kasih sayang, dan permulaan disiplin. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai fase perkembangan awal masa kanak-kanak yang meliputi perkembangan moral awal masa kanak-kanak, tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal, dan kepribadian pada awal masa kanak-kanak yang berhubungan dengan orang tua anak, penolakan, perlindungan yang berlebihan, pertentangan dalam perkawinan dan keluarga retak, kekuasaan dan disiplin, perkembangan seksual, agresi dan permusuhan, hubungan dengan saudara-saudara kandung, serta frustasi yang ekstrim dan pengalaman traumatis. Nah, itu dia materi yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dalam pemenuhan